Baik, pertama-tama saya aturkan pananjali umat. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nilu Gede Sri Darmayanti dengan NIM 1913071018 dari jurusan Hukum semester 4 pagi Fakultas Dharma Duta. Baik, di sini saya akan mempresentasikan karya ilmiah saya yang berbentuk jurnal sekaligus menjadi tugas dari mata kuliah Hukum Pidana. Saya mengangkat jurnal yang berjudul Sanksi Pidana bagi Pelaku Percobaan Tindak Pidana. Baik, jurnal ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana dasar hukum dari dapat dipidananya perbuatan percobaan tindak pidana menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam jurnal ini, saya juga membahas yang pertama ada pengertian percobaan tindak pidana, yang kedua ada dasar hukum percobaan tindak pidana, yang ketiga ada unsur-unsur dan bentuk-bentuk percobaan tindak pidana, yang keempat ada dasar pemidanaan dari percobaan tindak pidana, dan yang kelima ada sanksi pidana dan pemidanaan terhadap pelaku percobaan tindak pidana. Nah, sekarang kita akan bahas yang pertama mengenai pengertian percobaan tindak pidana atau yang biasa disebut sebagai POGI. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, percobaan berarti usaha mencoba sesuatu, usaha, hendak, berbuat, atau melakukan sesuatu. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, khususnya dalam pasal 53 KUHP, mengatur mengenai percobaan tindak pidana sebagai perbuatan yang dapat dipidana. Percobaan tindak pidana dapat terjadi atau dapat dikenakan pidana jika telah memenuhi unsur-unsur atau syarat-syarat dalam pasal 53 ayat 1 KUHP. Pendapat Wirjono Projodikoro dalam buku Hukum Pidana tahun 2016 halaman 11 menyatakan bahwa pada umumnya kata percobaan atau fogging berarti suatu usaha mencapai suatu tujuan yang pada akhirnya tidak atau belum tercapai. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juga tidak mengancam segala macam pelanggaran hukum yang baru taraf percobaan. Hanya percobaan terhadap kejahatan saja yang dapat dipidana, sedangkan percobaan terhadap pelanggaran delik tidak dapat dipidana atau dalam pasal 54 KUHP. Ini pun ada beberapa pasal yang tidak mengenal percobaan, antara lain yang pertama pasal 184 KUHP tentang perkelahian tanding, yang kedua pasal 302 ayat 4 KUHP tentang penganiayaan ringan terhadap hewan, dan yang ketiga pasal 351 ayat 5 KUHP tentang percobaan penganiayaan. Dan bagian yang kedua kita bahas mengenai dasar hukum percobaan menurut pasal 53 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ketentuan mengenai percobaan diatur di dalam buku 1 bab 4 pasal 53 dan pasal 54 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal 53 yang berbunyi, pertama, mencoba melakukan kejahatan dipidana jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri. Yang kedua, maksimum pidana pokok terhadap kejahatan dalam hal percobaan dapat dikurangi sepertiga. Dan yang ketiga, jika kejahatan diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, dijatuhkan pidana penjara paling lama 15 tahun. Yang keempat, pidana tambahan bagi percobaan adalah sama dengan kejahatan selesai. Dan untuk percobaan pelanggaran tidak dipidana seperti yang tertuang dalam pasal 54 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi, mencoba melakukan pelanggaran tidak dipidana. Dan selanjutnya bagian ketiga kita akan membahas unsur-unsur dari percobaan tindak pidana, di mana unsur-unsur percobaan atau pogging jika kita tinjau dari pasal 53 ayat 1 KUHP dapat diketahui adanya 3 unsur-unsur dari percobaan, yaitu yang pertama adanya niat atau maksud atau forenemen untuk melakukan kejahatan, di mana adanya niat atau maksud tersebut yang dalam bahasa Belanda tertulis voornemen, yang menurut doktrin tidak lain adalah kehendak untuk melakukan kejahatan atau lebih tepatnya adalah opset atau kesengajaan. Yang perlu di sini adalah bahwa terdakwa mempunyai kesengajaan untuk melakukan kejahatan, termasuk dolus eventualis atau kesengajaan sebagai kemungkinan sehingga niat itu sama dengan kesengajaan. Baik, yang selanjutnya yang kedua itu adanya suatu permulaan pelaksanaan atau begin van uitvoering, di mana kehendak atau niat saja belum cukup bila belum adanya perwujudan dari kehendak. Sebab kehendak yang masih dalam pikiran itu adalah bebas. Permulaan pelaksanaan berarti terjadinya suatu perbuatan tertentu, maka perbuatan itulah yang dapat dipidana. Dari sudut proses atau tata urutan, permulaan pelaksanaan adalah berada di antara perbuatan persiapan atau saat setelah terbentuknya kehendak dengan perbuatan pelaksanaan, atau dengan kata lain,
perbuatan pelaksanaan itu harus dimulai dengan permulaan pelaksanaan. Baik, selanjutnya kita akan membahas bagian yang keempat, yaitu di mana dasar pemidanaan percobaan tindak pidana. Nah, mengenai dasar pemidanaan terhadap percobaan ini terdapat beberapa teori. Yang pertama yaitu teori subjektif, di mana teori ini patut dipidananya percobaan terletak pada sikap batin atau watak yang berbahaya dari si pembuat. Dan yang kedua ada teori objektif, di mana teori ini dasar patut dipidananya percobaan terletak pada sifat berbahayanya perbuatan yang dilakukan oleh si pembuat. Teori objektif ini terbagi lagi menjadi dua. Yang pertama, teori objektif formil, yaitu menitikberatkan sifat berbahayanya perbuatan itu terhadap tata hukum. Menurut teori ini bahwa suatu delik merupakan suatu rangkaian dari perbuatan-perbuatan yang dilarang. Dan yang kedua ada teori objektif material, di mana menitikberatkan pada sifat berbahayanya perbuatan terhadap kepentingan hukum. Selanjutnya, teori yang ketiga itu teori campuran, di mana teori ini melihat dasar patut dipidananya percobaan dari dua segi, yaitu sikap batin pembuat yang berbahaya atau segi subjektif, dan juga sifat berbahayanya perbuatan atau dari segi objektif. Nah, dan yang terakhir kita bahas mengenai bagian yang keempat, yaitu sanksi pidana dan pemidanaan terhadap pelaku percobaan tindak pidana. Nah, sanksi terhadap percobaan diatur dalam pasal 53 ayat 2 dan ayat 3 yang berbunyi sebagai berikut. Ayat 2, maksimal hukuman pokok atas kejahatan itu dalam hal percobaan dikurangi dengan sepertiga. Ayat 3, kalau kejahatan itu diancam dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup, maka dijatuhkan hukuman penjara paling lama 15 tahun. Dengan demikian, hukuman bagi percobaan sebagaimana diatur dalam pasal 53 ayat 2 dan ayat 3 KUHP ditentukan bahwa hukumannya yang dapat dikenakan atas perbuatan percobaan ialah maksimum hukuman pokok atas suatu kejahatan dikurangi sepertiganya. Dan jika diancam hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup, maka terhadap perbuatan percobaannya diancamkan hukuman maksimum 15 tahun penjara. Dalam hal percobaan, maksimum ancaman hukuman atau bukan yang dijatuhkan pada kejahatan dikurangkan dengan sepertiganya. Ancaman hukuman mati atau penjara seumur hidup diganti dengan hukuman penjara maksimum 15 tahun. Oleh karena itu, penjatuhan tindak pidana lebih rendah apabila dibandingkan dengan telah selesainya tindak pidana secara keseluruhan. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sesuai pasal 10, sanksi pidana terdiri dari yang A. Pidana pokok, antara lain pidana mati, pidana penjara, dan pidana kurungan, dan denda. Dan yang B. Pidana tambahan, antara lain pencabutan beberapa hak tertentu, perampasan beberapa barang tertentu, pengumuman putusan hakim. Nah, dalam memberikan efek jera kepada seorang pelaku kejahatan sebagai konsekuensi dari perbuatannya, maka hukum pidana dapat dikatakan sebagai jalan terakhir, yaitu apabila upaya hukum lain selain hukum pidana dianggap tidak mampu dalam memberikan atau menyelenggarakan tata tertib dalam pergaulan masyarakat. Secara khusus, tujuan hukum pidana adalah sebagai upaya pencegahan untuk tidak dilakukannya delik atau mencegah kejahatan, dengan jalan melindungi segenap kepentingan daripada subjek hukum dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Nah, terdapat berbagai teori yang membahas alasan-alasan yang membenarkan adanya penjatuhan hukuman atau sanksi, di antaranya teori absolut dan teori relatif, di mana teori absolut ini, hukuman itu dijatuhkan sebagai pembalasan terhadap para pelaku karena telah melakukan kejahatan yang mengakibatkan kesengsaraan terhadap orang lain atau anggota masyarakat. Dan yang kedua, teori relatif, di mana teori ini dilandasi oleh tujuan sebagai berikut. Yang pertama, mencerahkan. Dengan penjatuhan hukuman, diharapkan si pelaku atau terpidana menjadi jera dan tidak mengulangi lagi perbuatannya. Serta masyarakat umum mengetahui bahwa jika melakukan perbuatan sebagaimana dilakukan terpidana, mereka akan mengalami hukuman yang serupa. Dan yang kedua, memperbaiki pribadi terpidana. Berdasarkan perlakuan dan pendidikan yang diberikan selama menjalani hukuman, terpidana merasa menyesal sehingga ia tidak akan mengulangi perbuatannya dan kembali kepada masyarakat sebagai orang yang baik dan berguna. Dan yang ketiga, membinasakan atau membuat terpidana tidak berdaya. Membinasakan berarti menjatuhkan hukuman mati, sedangkan membuat terpidana tidak berdaya dilakukan dengan menjatuhkan hukuman seumur hidup. Nah, jadi kesimpulan dari presentasi saya kali ini yaitu
Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, khususnya dalam pasal 53 KUHP mengatur mengenai percobaan tindak pidana sebagai perbuatan yang dapat dipidana. Percobaan tindak pidana dapat terjadi atau dapat dikenakan pidana jika telah memenuhi unsur-unsur atau syarat-syarat dalam pasal 53 ayat 1 KUHP. Terdapat adanya 3 unsur pada percobaan ditinjau dari pasal 53 ayat 1. Yang pertama adanya niat, yang kedua adanya suatu permulaan pelaksanaan, yang ketiga adanya tidak selesainya pelaksanaan itu semata-mata bukan karena kehendak sendiri. Dalam bentuk-bentuk percobaan dibicarakan pula apa yang dimaksud dengan percobaan selesai, percobaan tertunda, dan percobaan yang dikualifisir, dan di mana dasar hukum ketentuan mengenai percobaan diatur dalam buku 1 bab 4 pasal 53 dan tambahan dari pasal 54 KUHP. Dengan demikian, hukuman bagi percobaan sebagaimana diatur dalam pasal 53 ayat 2 dan ayat 3 KUHP ditentukan bahwa hukuman yang dapat dikenakan atas perbuatan percobaan ialah maksimum hukuman pokok atas suatu kejahatan dikurangi sepertiganya, dan jika diancam hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup, maka terhadap perbuatan percobaannya diancamkan hukuman maksimum 15 tahun penjara. Nah, baik, sekian penjelasan dari presentasi jurnal saya. Apabila ada kesalahan kata atau perbuatan atau kekurangan materi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari presentasi jurnal saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.